Kalau ini kita teman belajar, kita belajar sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qul rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan sesuatu yang semuanya untuk kita. Maka pada kesempatan pagi ini selayaknya kita bersyukur kepada Allah atas apa yang telah Allah berikan. Istilahnya bersyukur. Jadi kalau orang yang pandai bersyukur pasti akan ditambah nikmatnya, gitu. Jadi jangan selalu kita berpikir kita nggak punya duit, ya Bu, gitu. Salawat teriring salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita, yang telah memberikan teladan kepada kita melalui para guru-guru kita dapat keterangan. Mudah-mudahan kita mendapat menjadi pengikut dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tujuan kita melakukan kajian, kita beribadah. Kira-kira tujuan ibu beribadah itu apa? Apa Bu? Apa deh? Banyak ya. Nabi Muhammad diturunkan wahyu oleh Allah, begitu dijalankan hasilnya apa? Hasilnya apa Bu? Memiliki akhlakul karimah. Bener gak? Kalau kita suka ngaji, kita suka belajar kemana-mana, akhlak kita tidak berubah, apa jadinya? Sia-sia. Oke Bu, kok diam aja sih? Udah sarapan belum? Udah ya? Iya, kita siang makan bakso Bu. Kenapa begitu? Karena persoalannya tadi saya juga ikut paham tinggi Bu. Saya duduk di luar, saya diam, kan gitu. Kenapa? Karena temanya ini menurut saya melakukan keikhlasan untuk mencapai ridho Allah. Kita melakukan sesuatu untuk mencapai ridho Allah. Ulang lagi Bu, kita melakukan sesuatu untuk mencapai ridha Allah. Kenapa? Dan bagaimana kita bisa tahu kalau Allah itu ridha atau tidak ridha? Dari mana Bu? Rasa senang pada saat kita memberikan berbuat kebaikan, menolong dan sebagainya. Terus? Punya rasa senang di dalam hati. Terus bagi yang menerimanya pun ada faedahnya. Oh gitu. Jadi kalau kita mau beri sesuatu, kitanya senang hati, kan gitu. Terus yang nerimanya juga senang, besok yang nerimanya datang lagi nggak? Udah, enak tuh sama Ibu Anu, deh kita datang lagi. Kan gitu. Tadi saya dengar ya, itu ada ayat, jika kita berbuat baik maka kebaikan itu untuk diri kita. Nah terus hasil dari apa yang akan kita lakukan itu kan harus menjadi akhlak. Apapun ya, hidup kita mengaji, tujuan kita beribadah, menyerahkan diri kita kepada Allah.
Tujuannya apa? Untuk menjadi akhlak. Apa sih yang harus kita mulai akhlak itu? Yuk kita buka dulu ya Bu, di surat 17 ayat 7. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk sementara ini kalau ibu berbuat baik, ngasih sedekah, buat siapa? Ibu besok berbuat baik, ibu memberikan perbuatan baik itu untuk siapa? Selama ini dengan bangganya kita bikin nasi uduk pagi-pagi, dengan sombongnya kita sebagai orang kaya yang bisa ngasih. Benar Bu? Bayangin, padahal apa yang akan kita berikan itu adalah kepentingan diri. Apa aja? Kita maafin orang, kepentingan siapa? Kita senyum, untuk siapa? Keluarin duit, sedekah, untuk siapa? Tapi sementara ini kenapa kita jadi pelit? Bagaimana kita bisa untuk mencapai ikhlas kalau kita selalu merasa kamu saya beri? Ya. Jadi bagaimana agar kita ikhlas? Bahwa saya memberi bukan untuk dia, tapi untuk. Kalau kita sadar kita memberi untuk diri kita sendiri, kita mau kasih yang jelek atau kita mau kasih yang bagus? Yang Nah, kenapa? Karena masa buat diri sendiri kita ngasih yang jelek? Begitu mau ngasih, duitnya kita pilihin. Udah jelek, robek dikit, tak kasih orang. Padahal itu untuk diri kita. Kalau itu belum kita lakukan, itu belum kita pelajari, kapan kita menjadi orang yang ikhlas atas perintah Tuhan? Kapan? Ini dulu harus kita sadari dulu, bahwa apapun kelakuan yang akan kita berikan kepada siapapun, kan gitu, kepada siapapun, tidak ada kata lain, hanya untuk diri kita sendiri. Begitu kita ngomong, hei nak, nih tadi nih Bu Haji Jubaidah, kamu harus jadi orang baik, kamu harus jadi orang yang cerdas, kamu harus jadi orang yang hebat, nih kata orang tuanya, kan begitu. Kenapa kenyataannya anak kita tidak sesuai dengan harapan kita? Kenapa Bu? Karena orang tuanya ya, maksa atau gimana? Ya, maksa tapi orang tua sendiri tidak mencontoh yang baik. Oh gitu. Oke, kata siapa? Oh pengalaman. Kenapa nggak ibu bilang kata Tuhan? Kita kan jadi orang yang selalu ikhlas untuk melakukan ibadah kepada Allah. Ya, kita lihat surat 2 ayat 44 Ustaz. Iya. Oke. Ya, betul. Surat 2 ayat 44. Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedang kamu melupakan kewajibanmu sendiri? Padahal kamu membaca Alkitab, Taurat, maka tidakkah kamu berpikir? Ya, oke, kita perhatiin Bu. Ya, jadi kalau kita menginginkan anak kita jadi yang baik, kita menginginkan keluarga kita jadi yang baik, kita menginginkan lingkungan kita jadi yang baik, berarti harus dimulai dari mana? Diri sendiri. Kenapa kamu nyuruh tetangga kamu jadi orang baik? Iya, benar nggak Bu? Jadi kalau ibu nyuruh tetangga kita jadi orang baik, kira-kira jadi baik apa nggak baik?
Kan ibu nyuruh tetangga ibu supaya dia baik. Berarti tetangga itu baik atau nggak baik? Kan nggak baik. Kalau ibu suruh dia jadi orang baik, bisa nggak kira-kira? Kan tergantung diri kita. Kalau kitanya jadi orang baik, insya Allah kita punya tetangga yang. Kalau kita juga ingin anak kita jadi orang yang baik, berarti kita pengen keluarga kita menjadi keluarga yang baik, berarti kan seperti itu. Sementara kita di dalam rumah yang ada apa ibu? Ada nggak? Bukan merintah bu. Jadi di rumah kita tuh banyak bu pengadilan. Jadi ke pengadilan harusnya adanya kalau di Bekasi itu di alun-alun ya, pengadilan, kejaksaan. Itu sekarang pada pindah bu ke rumah. Tahu nggak bu, pengadilan? Istrinya nuntut ini, kan harusnya jaksa yang tukang nuntut. Ya, dituntut anaknya, dituntut istrinya, dituntut suaminya. Kenapa begitu? Kenapa? Karena itulah harapan manusia yang selalu kadang-kadang nggak dipikirin. Selalu yang dipikirin itu adalah nafsunya, keinginannya. Bismillahirrahmanirrahim. 4523 Ustaz. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya? Maka siapakah yang akan memberikan petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Ya. Pernahkah ibu melihat orang yang menjadikan nafsunya sebagai Tuhan ya? Lihat gak? Lihat apa pelaku? Selalu nafsunya maunya diikutin, nafsunya maunya diturutin. Begitu nggak diturutin, kecewa. Iya kan? Bener nggak? Jadi ketidakbahagiaan itu datangnya dari diri kita sendiri, apa dari orang lain? Kenapa dari diri sendiri? Karena diri kita tidak pernah ikhlas. Maunya orang lain harus mengikuti diri kita. Benar gak? Begitu semuanya harus ngikutin kemauan kita. Nafsu bukan? Kira-kira begitu nafsu yang kita ungkap terus dalam kehidupan kita, sesat gak kita? Maka Allah memberikan sesat berdasarkan keilmuannya. Makanya kita untuk mencapai satu jalan yang baik, tidak ada kata lain dan tidak kata bukan. Surat 17 Ustaz ayat 15. Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat lagi kerugian dirinya sendiri, dan seseorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Udah diutus belum bu? Rasul udah belum? Udah. Jadi kalau rasulnya udah diutus berarti dosanya pasti jadi kalau kita bikin salah. Iya kan? Karena bahasanya setelah diutus Rasul. Nah di sini barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah. Artinya begitu kita melakukan sesuatu harus berdasarkan hidayah. Hidayah apa sih bu? Hah? Saya tahunya hidayah itu di blok berapa ya? Gitu. Betul mengikuti apa yang menjadi petunjuk yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Satu contoh saja, kalau mau saya tanya, ini kita berbicara tentang ikhlas untuk mencapai ridha
Allah ya Bu, gitu. Ikhlas mencapai ridha Allah. Oke. Sekarang pertanyaan saya, apakah Ibu beriman semuanya? Yakin? Dari mana Ibu tahu? Ini pertanyaan yang nggak enak Bu, ya. Artinya kita harus tahu bahwa kita ini beriman atau enggak. Kan kalau ditanya, Ibu beriman, beriman. Kalau saya bilang Ibu nggak beriman, saya yakin Bu, saya diusir sama Ibu. Benar. Dari mana tahu kita beriman? Dari mana Bu? Melaksanakan perintahnya, menjauhkan larangan. Bu, kalau takwa apa Bu? Iman apa? Menjauhkan larangannya, menjalankan perintahnya. Saya balik tanya lagi, kalau takwa apa Bu? Menjalankan perintahnya, menjauhkan larangannya. Bedanya di mana? Oke, kita lihat iman Bu, ya. Kita lihat si iman. Kita buka di surat ke-29 ayat 2 sampai dengan 3. Ini agar kita tahu diri kita beriman atau tidak beriman. Karena maaf Ibu, sementara ini banyak kita melakukan sesuatu ya, tapi kita nggak sadar diri, kan gitu. Kita merasa diri kita sudah beriman. Itu anggapannya. Oke Bu? Surat 29 ayat 2. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Jadi gimana Bu? Pembuktian orang yang beriman itu butuh diuji gak? Butuh. Jadilah engkau pemaaf, kata Tuhan. Ujian bukan? Kira-kira? Maafin gak? Maafin. Tuh. Diuji. Sebab kenapa? Ujian Allah itu kadang-kadang kita mengartikannya begini. Kita mendapatkan kesulitan, kita mendapatkan penyakit, kita mendapatkan apa aja yang kita dapatkan. Kita selalu mengatakan bahwa saya sedang diuji sama Allah. Benar begitu Ibu? Iya. Besok sakitnya A, sembuh, timbul lagi sakitnya B. Itu Allah nggak ada kerja aneh kali ya? Gitu nggak kira-kira? Nah, jadi ujian itu apa? Kita buka lagi di surat ke-7 76 ayat 2. Surat 76 ayat 2. Ya. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Oke Bu, saya berdiri lagi. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur dan opung, yang kami hendak mengujinya. Tadi, apakah Ibu mengatakan diri saya beriman itu tidak diuji lagi? Diuji. Pasti diuji. Pasti enggak? Pasti diuji. Kenapa tujuannya diuji? Agar terlihat jelas oleh Allah itu benar atau tidak. Karena banyak orang yang mengaku beriman, ya, pekerjaannya masih gibah, banyak masih mencari-cari kesalahan orang,
banyak orang yang beriman masih suka bikin status tentang dirinya yang lagi galau. Ini kita bicara fakta. Benar, Bu? Jadi kalau kita beriman tapi kita masih bisa menceritakan keburukan orang, kita beriman kita masih nyari-nyari kesalahan orang, terus dengan tema hari ini kita belajar ikhlas untuk mencapai ridha Allah. Sebab kenapa? Karena Allah itu dia akan ridho kalau kitanya nggak pernah berselisih. Karena mindset pikiran kita kalau bicara ridho Allah, kira-kira apa, Bu, yang ada di pikiran kita? Untuk mencapai ridho Allah berarti apa yang ada di pikiran kita? Bajunya, jalannya. Ya enggak begitu. Untuk mencapai ridho Allah itu adalah bagaimana cara kerja kita apapun tidak menimbulkan perselisihan. Ya, kita buka surat 3 ayat 19. Surat 3 ayat 19. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanya Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab. Oh, tahan, Bu. Boleh nggak berselisih? Kalau kita ngaku orang Islam? Nggak boleh. Nggak boleh. Makanya, apa yang harus kita kerjakan sebagai orang Islam? Kerjaannya selalu berbuat baik. Apa sih ukuran berbuat baik, Pak Didi? Tiap hari saya nggak punya duit. Gimana, Bu? Bagaimana cara kita berbuat baik? Apa harus pakai duit? Kan enggak. Kan tadi orang yang Islam yang bisa diridhoi Allah itu adalah yang tidak berselisih. Setuju nggak sampai di sini? Oke, setuju. Alhamdulillah. Nah, sekarang bagaimana caranya agar kita bisa berbuat baik? Kita buka lagi, Ustaz. Surat ketiga ayat 92. Surat 3 ayat 92. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Oke, Bu. Ya. Kamu tidak akan sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan apa yang kamu cintai. Berarti kita harus menafkahkan yang kita cintai. Suka nggak Ibu memberi nafkah? Kalau sering, hari ini saya minta buat saya, tolong keluarin bagus-bagus. Gimana? Arti daripada ayat ini, ya, apa yang bisa saya pahami, kamu belum sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan apa yang kamu suka. Artinya, Bu, kalau ibu nggak suka diceritain orang, ibu kan nggak suka. Suka nggak kalau diceritain orang? Berarti ibu sukanya apa? Kalau ibu nggak suka diceritain orang, berarti ibu sukanya tidak menceritakan orang. Itu yang kita suka, itu yang harus kita berikan kepada orang lain. Ibu nggak suka kalau ibu dicubit, kan nggak suka. Berarti apa yang kita berikan itu yang kita suka. Berarti kita tidak boleh mencubit. Ibu tidak suka kepada orang yang suka gibah. Berarti kita harus memberikan sesuatunya yang baik, karena kita juga jangan gibah. Terus Ibu, seperti itu pemahaman kebaikan itu. Kita kalau sudah berbicara kebaikan,
yang terjadi di mindset otak kita apa Bu? Gak punya duit, gak punya makanan, atau punya duit, punya makanan. Tapi begitu kita ngasih, padahal itu buat diri kita, sombongnya minta ampun. Bagaimana ceritanya kita akan bisa dapat ridho dari Allah? Jadi gimana Bu? Setuju? Setuju banget. Ada yang mau bertanya seputar ini? Kenapa Ibu? Bu, kalau Ibu pergi haji, nih kan semuanya menurut saya ini udah haji semua nih, gitu. Ya Bu ya, kalau kita pergi haji, kita melanggar rukunnya haji. Haji kita baik atau buruk? Ada nggak rukun haji? Ada. Terus orang menikah ada rukun nggak? Ada. Rukun nikah. Melanggar satu nggak ada, nikahnya sah nggak? Serius Bu? Nggak sah. Begitu juga Ibu sebagai orang Islam, ada rukunnya nggak? Begitu satu Ibu nggak? Ya, ini kita belajar rukun Islam. Sementara kita selalu belajar rukun Islam itu gimana Bu? Pertama, 2 kali masa hadat, kedua, ketiga, keempat, kelima. Kenapa rukun Islam? Begitu kita menyebutkan syahadat, tidak ada Tuhan yang kita sembah kecuali Allah, ya, kan gitu. Dan Nabi Muhammad adalah putusan Allah. Ternyata begitu Ibu sedikit bermasalah, siapa yang Ibu sembah? Allah atau nafsu? Gugur nggak satu? Ya kan rukun. Harusnya kalau rukun itu kan nggak bisa. Rukun itu di atas wajib. Rukun itu di atas wajib. Artinya bagaimana? Begitu kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau saya membuat satu analogi, syahadat itu adalah pabriknya, memproduksi keimanan kita siap diuji. Begitu kita menyatakan beriman, siap kita untuk diuji oleh Allah. Dengan apa? Dengan perintahnya dan larangannya. Itu sebagai ujiannya. Terus yang kedua, salat. Ya. Nah, begitu kita melakukan salat, kita katakan Allahu Akbar, kebesaran Allah. Artinya, kalau saya buat analogi lagi, salat itu adalah sebuah perusahaan yang memproduksi tidak keji dan tidak munkar. Kalau selama kita sholat kita masih keji, memproduksi keji dan memproduksi munkar, kira-kira apakah mungkin Allah ridha kepada kita? Sampai di sini sudah mulai nyambung nggak dengan judul? Ya. Terus yang ketiga, apa yang tiga? Syahadat, salat, puasa. Puasa itu adalah, kalau saya buat lagi analogi, seperti perusahaan yang memproduksi apa? Mobil tahan tembak. Jadi puasa itu memproduksi ketahanan, bajanya harus kuat. Jadi begitu ditembak nggak mempan. Kalau kita kan enggak, puasanya rajin, begitu ada yang kesenggol aja dikit. Di mana puasanya? Begitu juga dengan zakat. Saya buat satu analogi lagi. Zakat adalah memproduksi kebaikan yang
kita lakukan hanya untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Sementara ini, Bu, kemarin saya tahu nggak Bu, saya undang fakir miskin, anak yatim. Saya sedekah Bu, 500 orang Bu. Apa tujuannya Ibu ngomong? Sombong nggak? Oh, saya nggak sombong Bu. Kan jawabannya itu. Iya. Makanya ada satu riwayat, kalau kita berbuat baik sehingga tangan kiri pun surga, itu tidak perlu tahu. Maksudnya itu. Kalau kita berbuat baik, jangan disebut-sebut, jangan kita menyakiti hati penerimanya. Terus apa lagi? Kan seperti itu. Itu kan tadi yang kita kembali kepada surat 17 ayat 15, kan gitu. Jika kamu mengikuti hidayah Allah, itulah kebaikan yang harus kita lakukan. Berarti kita harus ngikutin hidayahnya Allah. Kan kembalinya ke situ. Jika kita mengikuti hidayah Allah, baru kebenaran itu kita dapat. Sebab di diri kita ini, kan gitu, yang banyak tadi itu adalah surat 45 ayat 23, pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan nafsunya sebagai Tuhannya? Ibu, kita berbuat ini sebetulnya itu yang dalam atau yang luar, Bu? Kan kita nih, fisik kita ini luar, dalam kita ini jiwa. Pada waktu kita berbuat itu, jiwa atau luarnya? Kenapa Bu? Kenapa Bu? Karena apapun diperintahkan dari dalam, ya, begitu dilihat, didengar, dirasa dan sebagainya, masuk ke pemikiran, dari pikiran turun ke dari hati, bersinergi dengan otak, maka menimbulkan perintah. Celek, kan gitu. Makanya yang perlu kita waspadai adalah mata kita, pendengaran kita, jangan sampai melihat yang bisa menimbulkan emosional kita atau keburukan kita keluar dari batin kita. Itu pun harus kita apa Bu namanya? Puasa. Untuk memandang yang nggak baik, mendengarkan yang nggak baik. Harus banyak berpuasa. Kalau kita sering puasa, tapi sering juga lu kemarin Senin puasa nggak? Ya, alhamdulillah, gua mau puasa. Oh, lu enggak? Tuh. Halo? Oke, Bu. Jadi kembali untuk mencapai keikhlasan kita kembalinya ke tadi, ya. Surat 17 ayat 5, 17 ayat 15. 17 ayat 7, 17 ayat 15. Jadi apa yang kita perbuat itu adalah untuk diri kita, ya, bukan untuk orang lain. Kita mulai dari situ. Jadi setelah kita melakukan sesuatu, bukan untuk orang lain. Itu semuanya untuk diri kita. Jadi kalau kita bermasalah, kan gitu, bukan karena orang, berarti karena diri kita sendiri. Sampai di sini bisa kita pahamin, Bu? Bu? Cocok nggak nih? Kalau cocok besok jangan dipanggil lagi saya. Ambekan. Allah. Oke, ya, saya ikutin kemauan Ibu. Islam yang apa? Surat 2 dulu, Ustaz. Surat 2 208. Surat 2 ayat 208. Ya. Hai orang-orang yang beriman,
masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Jadi masuklah kita ke dalam Islam itu secara setengah, boleh nggak? Jadi harus seluruh. Oke, saya bikin analogi lagi, Bu. Ibu masuk dalam sebuah perusahaan. Ibu diterima di perusahaan, atau ibu masuk di sebuah perusahaan, atau satu perusahaan. Perusahaannya kita sebut misalkan Pertamina. Ini kan perumpamaan, Ibu. Perusahaannya Pertamina. Begitu ibu masuk Pertamina, di dalamnya ibu kadang-kadang mengerjakan apa yang diperintahkan oleh perusahaan Pertamina, tapi masih di dalam perusahaan ibu, karena ibu perempuan suka bikin masak-masakan di dalam, ya, suka ngumpulin temen di dalam, ajakin makan. Boleh nggak begitu? Hah? Enggak, boleh. Kalau kita masuk ke dalam sebuah perusahaan, ya, berarti kita harus ikuti apa kemauan yang perusahaan berikan, ketentuan itu. Keseluruhan nggak? Keseluruhan. Artinya begitu juga kita masuk ke dalam Islam. Bisa nggak setengah-setengah? Oh, hari ini kita berbuat baik, besok jahat. Oh, hari ini kita berbuat baik, besok gibah. Oh, malam-malam kita ngajinya rajin, besok pagi di tukang sayur gibah. Boleh nggak begitu, Bu? Hah? Jadi kalau kita masuk ke dalam Islam itu pun sama, harus keseluruhan. Jadi nggak bisa setengah-setengah, Ibu. Jadi semua apa yang menjadi peraturan Allah seluruhnya harus kita taati. Sebab kalau setengah-setengah repot, Ibu. Ya, 50:26, Ustaz. Surah 50 ayat 26. Yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat, nggak ada terusan, siksaan yang sangat. Ya, artinya ada orang yang menyembah Allah dan dia menyembah juga yang lain. Sholatnya rajin, ngomelnya. Sholatnya rajin, gibahnya setengah-setengah nggak, Bu? Setengah-setengah nggak? Ini kita termasuk yang setengah-setengah atau yang? Nah, kalau kita masih setengah-setengah, berarti kita belum masuk kepada surat 208 tadi, kita belum kafah. Padahal Islam menurunkan peraturan itu bukan untuk membuat kita menjadi susah. Enggak. Islam memberikan peraturan itu membuat kita jauh lebih mudah. Jadi siapa yang mau susah? Diri kita sendiri. Surat 20 ayat 2, Ustaz. Surat 20 ayat 2. Ya. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Enggak, Ibu. Cuman yang bikin susah itu kita. Diri kita sendiri. Kita beribadah kepada Allah. Kepada Allah atau kepada siapa? Kepada Allah. Tapi pada kenyataannya kita beribadah kepada siapa? Mengikuti bukan Quran yang kita ikuti, tapi yang kita ikuti pendapat. Akhirnya sulit nggak? Salah nggak pendapat itu? Enggak, Ibu.
Karena itu pendapat dia, hasil pemikiran dia. Antara dia dengan kita kan berbeda. Kampungnya berbeda, rumahnya berbeda, pengetahuannya berbeda, derajatnya juga berbeda. Itulah tindakan kita. Kita harus mengikuti pendapat orang lain. Benar kan? Ini pada akhirnya menyulitkan diri kita. Kenapa enggak kita beribadah kepada Allah aja? Ayo, Bu, sebelum habis ada yang mau nanya? Kan seperti itu. Kenapa? Karena kita khawatir kalau kita selalu mengikuti pendapat orang. Apa yang dikatakan oleh Allah di surat ke-6 ayat 116? Surat 6 ayat 116. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, nescaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. Ya, ini yang berbicara ini adalah Allah. Jika kamu mengikuti kebanyakan manusia, bisa jadi dia akan menyesatkan kamu. Jadi harusnya siapa yang kita ikutin? Allah. Nabi Allah Muhammad ikutin siapa? Hah? Nggak ada yang diikuti kecuali Al-Quran. Berarti kalau kita ingin melakukan peribadahan kita, berarti kita harus ngikutin Nabi Allah Muhammad. Ikut Quran, berarti kita pengikutnya harus ikut Quran dan hadis. Ya, apa yang karena hadis itu perlakuan dari para nabi yang kan gitu, yang di situ kita harus ikuti. Sementara kita banyak mengikuti pendapat, akhirnya kita sendiri bingung. Padahal tujuan manusia beribadah itu apa, Bu? Ibadah itu apa, Bu? Ibadah itu kan penyerahan diri. Penyerahan diri kita kepada Allah tujuannya untuk apa? Untuk mencapai yang namanya akhlakul karimah. Kalau orang sudah berakhlak, kerjaannya dia ikhlas atau tidak? Kalau pura-pura berakhlak, kan enggak ikhlas. Jadi apa contohnya orang yang ikhlas? Yang bisa kita gampang lihat, akhlaknya baik. Kalau orang akhlaknya baik, dia berbuat tidak pernah mengharapkan sesuatu, karena dia sadar setiap apa yang dia perbuat, perbuatan itu hanyalah untuk dirinya sendiri. Baru di situ kita akan lihat seberapa ikhlasnya diri kita dalam melakukan ibadah kita kepada Allah. Oke, sampai di sini, Bu. Ini ngerti apa enggak sih? Ini bingung nih kita nih. Diam. Ya, mangga, Bu. Assalamualaikum, Bu. Ya. Nah, kalau karakter ini keras gitu, bagaimana kalau kita untuk merubah atau memberi masukan-masukan? Ya. 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 Boleh, Bu. Masukan-masukan begini, Pak Ustaz. Mengingatkan dan memberi masukan supaya kita berjalan bersama. Terima kasih. Oke. Ustaz, 2856 Ustaz. Karakter keras yang tidak bisa menurut kita
itu ya. Oke. Tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Benar gak Bu kayak gini? Sangat benar. Ya. Dengan pertanyaan tadi, Sangat benar. ya. Sesungguhnya kamu tidak dapat memberikan petunjuk kepada orang yang kamu kasihi. Apalagi udah tua. Ya. Bisa nggak kita ngasih petunjuk? Gak bisa, Ibu. Terus dengan anak kita, bisa nggak kita ngasih petunjuk? Bisa nggak? Pertanyaannya, kita bisa nggak ngasih petunjuk? Nggak bisa. Kepada anak kita, kepada suami kita, kepada siapapun, bisa nggak kita ngasih petunjuk? Ya, kita ulang, Bu. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah. Tapi kalau Allah bisa nggak? Walaupun dia udah tua, bisa nggak Allah kasih petunjuk? Walaupun dia masih anak-anak, bisa nggak kasih Allah petunjuk? Kalau kita, ini kayaknya curcol ya. Benar Bu? Jadi kita nggak bisa ngasih petunjuk, tapi Allah bisa ngasih petunjuk. Oke? Perhatikan Bu ayatnya dengan baik. Ya. Sesungguhnya kamu tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki. Jadi kalau dia dikehendaki Allah, bisa nggak berubah? Bisa. Walaupun sudah tua? Bisa. Walaupun dia masih anak-anak? Bisa. Setuju ya? Jadi kalau Allah yang memberi petunjuk pasti bisa. Oke? Bisa? Setuju ya? Pertanyaannya kan harus kita punya kreatif. Kita kreatif untuk berpikir. Di sini dikatakan Allah, tetapi Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Yang harus kita tanya apa Bu kira-kira dari ayat ini? Siapa yang dikehendaki Allah? Kan gitu Bu. Ini kan yang harus kita tanya kepada Allah. Dijawab nggak sama Allah? Dijawab. Apa kata Allah? Dan Allah lebih mengetahui orang yang mau menerima petunjuk. Jadi petunjuk itu dikehendaki Allah kepada siapa? Saya ulang lagi Bu ya, tapi biar kompak. Jadi Allah memberikan kehendaknya atau petunjuk yang kepada siapa? Orang yang mau menerima petunjuk di bawahnya. Jadi orang yang bisa berubah itu siapa? Orang yang mau. Oke? Orang yang mau. Sekarang ada orang udah tua banget, sadar diri. Dia nggak bisa kita kasih tahu. Tapi bisa nggak dia kita rubah agar dia mau? Agar dia mau. Bisa nggak kita? Supaya dia mau. Kan kita bukan ngasih petunjuk. Agar anak itu mau makan, anak itu kan nggak mau makan. Supaya dia mau makan, kita apain? Supaya dia mau, judulnya. Kan teknik kita harus kita keluarin. Kita keluarin caranya, kita iniin supaya anak itu begitu juga dengan aki-aki yang udah tua. Artinya kan gitu, dia nggak bakal mau kalau dia tidak mendapat petunjuk dari Allah. Sedangkan petunjuk dari Allah buat yang mau. Berarti apa yang mesti kita bangun? Kemauannya dia, bukan perintah yang harus kita berikan, bukan suruhan yang bukan harus kita berikan.
Tapi bagaimana kita timbulkan agar dia mau dengan cara-cara apapun yang bisa kita lakukan. Gimana Bu? Setuju? Gitu ya? Oh, jempol 2. Makanya padahal kehebatan kita apa sih Bu? Kita hebat kita ini kepada anak kita apa sih? Cuman urusan garam kan Bu? Benar nggak urusan garam? Mama ini sudah banyak makan asam garam. Mama harus ditimbang urusan asam garam. Enggak Bu. Jadi sekarang bagaimana? Anak kita bisa nggak kita kasih petunjuk? Anak kita kasih petunjuk? Bisa? Bisa. Kita bangkitkan dari apanya? Dari maunya. Oh dia maunya apa nih? Oh dia maunya apa? Jadi kemauan itu bukan begini Bu. Ya, kita kadang-kadang kamu kalau sholat nanti mama kasih hadiah 10.000. Bukan itu ngajarin nggak pas. Jadi kita ajak dia, kita bikin struggle buat dirinya, tantangan buat dia, kan gitu, supaya dia timbul kesadarannya untuk mau menerima tantangan itu. Tapi kalau kita selalu dengan hadiah, besok begitu kita meninggal, hadiah udah nggak ada lagi Bu. Kenapa? Mak gue udah nggak ada, berarti tugas gue sholat selesai. Ya Bu, jadi bukan apa yang kita berikan itu apa, ya itu artinya bagaimana jiwanya agar dia timbul kesadarannya, itu yang harus kita berikan. Ya, bukan Pak, kamu jadi orang keras banget sih, jadi orang mesti ngalah. Kenapa Pak? Ya kalau digituin malah makin marah. Berarti kan ada teori, ada cara, atau ada apa saja untuk bisa dia mau bisa menerima dan memaafkan orang lain. Setuju ya? Oke Bu. Oke, kita tambahin lagi di surat 13 ayat 22. Karena mencari keridhaan Tuhannya, mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik. Oke, Ibu, coba kita perhatiin ayat ini. Kenapa? Karena kita biasanya baca Quran itu cuma Arabnya saja. Ya, begitu kita sudah pintar bahasa Arab, dapat pahala. Ya. Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Allah. Berarti untuk mendapatkan keridhaan Allah, kunci awal pertamanya apa? Kesabaran. Hati-hati Bu ya. Sabar sama bodoh kadang-kadang beda tipis. Ya, gitu. Mendirikan sholat, artinya sholatnya harus bisa memproduksi hasil yang tidak keji dan tidak munkar. Oke? Menafkahkan sebagian rezeki, ya, menafkahkan sebagian rezeki, memproduksi bagaimana kita menjadi orang yang selalu ikhlas dalam melakukan sesuatu karena sadar bahwa itu untuk diri kita. Oke? Rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan. Secara sembunyi, rezeki yang diberikan Allah itu apa Ibu? Ya kan? Sembunyi dan terang-terangan. Banyak Bu rezeki Allah. Ya. Kita kadang-kadang mau bersyukurnya susah. Kenapa? Begitu Ibu ada masalah sedikit, mau nggak bersyukur? Enggak. Begitu nggak punya duit, enggak. Begitu ada ini, enggak. Padahal Allah selalu menyatakan barang siapa yang bersyukur pasti akan dibalas. Kan gitu. Kita cuma berbicara syukur itu batasannya cuma materi. Benar Ibu? Ya, materi. Tapi kita nggak pernah berpikir seperti ini, kan gitu. Ada orang di rumah sakit. Di rumah sakit dia berbaring, pakai ventilator, tangannya nggak bisa bergerak.
tangannya nggak bisa bergerak. Apa harapan dia, Ibu? Seandainya napas saya bisa lega dan tangan saya ini bisa bergerak, saya akan bersyukur, atau dengan bahasanya, saya akan senang ya Allah. Betul, Bu? Betul nggak? Sekarang ibu nggak pakai ventilator dan tangan ibu masih bisa bergerak. Kenapa cuma urusan materi atau urusan tetangga ibu selalu kecewa? Gimana? Sementara ada orang yang pengen bisa jalan. Andai kata saya bisa jalan, saya akan bersyukur. Sementara ibu saat ini masih bisa, kenapa nggak bersyukur? Ada orang, Bu, yang punya mobil. Saya akan bersyukur kalau mobil saya tahun ini bisa ganti. Ya. Jadi syukurnya karena mobil. Artinya, di mana letaknya untuk kita tidak bersyukur kepada Allah? Di mana? Semuanya kita miliki? Kita miliki nggak? Kita miliki semua. Adapun mobil, rumah, itu kan tergantung pencapaian. Ada orang punya mobil, tapi matanya sakit. Rumahnya bagus. Atau orang rumahnya bagus, mobilnya bagus, apa-apanya bagus, tapi hatinya sakit. Gimana? Ada nggak? Akan mendingan kita hati nggak sakit, tangan masih bisa bergerak, masih bisa ikut senam, masih bisa ikut ini, ikut ini. Apa yang nggak disyukuri sama kita? Ya, kita hanya bisa bersyukur cuma kalau kita lagi dapat hadiah, baik itu dari suami ataupun dari mana saja. Alhamdulillah ya Allah. Kok sekecil itu sih, Ibu? Ya? Ya, Bu. Jadi, dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhan yang mendirikan sholat menafkahkan sebagai rezeki yang kami berikan kepada mereka, baik secara sembunyi ataupun terang-terangan, menolak kejahatan dengan kebaikan. Kan gitu. Itulah yang mendapatkan kesudahan yang baik. Oke, Bu. Menghadapi orang yang sudah menjadi karakternya keras, butuh nggak sabar? Betul. Butuh nggak kita bersedekah? Betul. Butuh nggak kita sholat yang rapi? Betul. Di situ kan kita cari bagaimana ilmunya untuk bisa menaklukkan orang ini agar bisa mau. Tanpa bantuan kita sholat, tanpa bantuan kita bersedekah, melakukan kebaikan, biasanya agak susah, Ibu, untuk mendapatkan ide. Karena kebaikan itu membuka semuanya jalan harapan kita yang sedang kita inginkan. Oke, Bu? Sampai di sini? Clear? Oke. Amin. Ya. Surat 75 Surat 75 ayat 16 sampai dengan 19 atau sampai 18 saja deh, ya. Ayat 16 sampai Surat 75 ayat 16. ya. Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Oke, Bu, boleh nggak kita baca Al-Quran cepat-cepat menguasainya? Satu malam bisa khatam, boleh nggak? Enggak dong. Ya, berarti bacanya harus pelan-pelan, tajwidnya, makhrajnya, dan semuanya. Bahkan perlu kita buka, artinya kita mohon kepada Allah, ya Allah tambahkan aku ilmu. Jadi di sini jangan kamu gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran, hendak cepat-cepat menguasainya. Jadi enggak boleh ya pengen kita terus menguasainya. Kenapa? Karena saya juga capek juga, Bu, ngomongnya. Ya, jadi hari ini cukup dulu sampai di sini. Ya, mudah-mudahan. Baru ayat 16. Jemaah hakim. Udah sampai 16 saja, Bu.
Jangan cepat-cepat hendak ingin menguasainya. Besok berlanjut ke bulan yang akan datang, insya Allah panjang umur, sehat walafiat. Ya, itu aja Ibu yang bisa dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya, khususnya untuk diri saya. Kurang lebihnya itu, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سلام عليك يا حبيبي.